Bisa tolong dia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kerjasama dan Internasionalisasi yang telah memfasilitasi pertemuan ini, dan juga kepada Ibu Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Bapak Ibu narasumber. Di sini ada Prof. Yoyos dari Departemen Ortopedi, ada Dr. Reno Rudiman dari Departemen Ilmu Bedah, Dr. Eis Mariani dari Departemen Ilmu Bedah, dan Dr. Indah Amelia yang juga narasumber dan sekaligus pembimbing dari unit kegiatan mahasiswa CIMSA. Dan kami ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya para mahasiswa di sini yang merupakan suatu bentuk integrasi antara pencapaian pembelajaran dalam bentuk student exchange program internasional dan juga pengelolaan yang berintegrasi dengan kegiatan kemahasiswaan. Pada kesempatan kali ini, saya Gozali akan memandu pertemuan ini yang bertujuan adalah untuk mengkoordinasikan adanya suatu kegiatan student exchange inbound, jadi mahasiswa dari luar Indonesia dengan adanya publikasi program-program rekam jejak yang dimiliki oleh para dosen di departemen, menggabungkan dengan kegiatan kemahasiswaan, maka terdapat suatu bentuk peminatan mahasiswa internasional untuk bisa datang belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan berdasarkan rekam jejak yang ada, hasil dari integrasi dengan kemahasiswaan ini, sebelum kegiatan ini juga di tingkat sarjana kedokteran telah didatangi dari 20 orang dari mahasiswa China Medical University yang pada kegiatan tersebut adalah kuat pada mendapatkan insight masalah-masalah kesehatan, teknologi-teknologi di bidang kedokteran, terutama yang kemarin di sini ada Dr. Reno Rudiman yang merupakan salah satu wahana Departemen Ilmu Bedah yang juga termasuk ke dalam kurikulum student exchange tersebut. Maka pada kali ini terdapat 4 mahasiswa dari Amerika Latin, maksudnya yang nanti akan melakukan suatu kegiatan student exchange yang tergabung kurikulumnya pada program profesi pendidikan dokter. Dan di sini alhamdulillah ketua program studi telah hadir. Maka pada kesempatan ini kami mohon Bapak Wakil Dekan Bidang Pembelajaran dan Internasionalisasi Dr. Rusmana untuk bisa memberikan pengarahan dan hal lain yang terkait dalam penugasan dari dosen pembimbing narasumber untuk kegiatan ini. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab, setelah itu penutup. Maka kita masuk ke sesi pertama. Kami persilakan Dr. Rusmana, Dok. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Ghazali sebagai Ketua Unit Internasionalisasi FK4. Yang terhormat Dr. Reno Rudiman dari Departemen Bedah, Dr. Eis Mariani dari Departemen Bedah, Prof. Yoyos dari Ortopedi, Dr. Gibran juga dari Ortopedi, Dr. Muhammad Iqbal, belum terlihat ya, Manajer Akademik Dr. Julia Sofiatin, dan Dr. Indah Amelia dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta adik-adik pengelola. Ini dari mana ya? CIMSA ya, Dr. Ghazali? Betul, betul. Leo Loko dan itu grup negara masing-masing ya? Itu kelihatannya jabatannya, Dok, kelihatannya, Dok, dalam proses Ya. mereka. Ya, terima kasih Indra, Nabil, Julian Fajri, Mutia Amara, dan Owen ya. Kita memang dalam program World Bank University Unpad, dari Unpad secara keseluruhan dan juga dari Fakultas Kedokteran, kita menginginkan adanya
menunjukkan bukti adanya kolaborasi internasional, baik pengiriman dosen kita ke luar negeri, boleh ke Korea, Jepang, Belanda, atau kawasan Asia Pasifik, atau ke Eropa, atau ke Amerika Utara. Dan juga kita mengirim mahasiswa kita dari FK Unpad ke luar negeri, atau kita nerima mahasiswa kita ke luar negeri. Dengan kegiatan ini, maka nilai World Ranking University untuk Unpad yang terakhir sudah untuk FK sudah mencapai 550 ya, 500 sampai 550, katanya sih 501. Jadi akan tercapai di 2024. Dan kegiatan ini selain untuk meningkatkan World Ranking University, juga meningkatkan employee reputation dari dosen Unpad, faculty development dari masing-masing departemen yang mendapat kunjungan dari mahasiswa yang diminati ini yang datang ke Bandung. Kami mencatat ada empat orang ya, tapi dari Sudan, dari Chili, Brasil, dan Brasil 2 ya, Dr. Gojali ya. Betul, Dok. Di mana mahasiswa Sudan itu akan datang bulan November dan dia berniat melakukan observasi pendampingan klinik di Departemen Bedah. Oleh karena itu, Dr. Reno Rudiman diminta menjadi pendamping selama berkegiatan di rumah sakit di Departemen Bedah. Lalu ada dari Chili itu juga berminat di cardiovascular surgery atau cardiothoracic surgery. Kami minta Dr. Ismariani Ya, untuk Dok. menjadi pendamping. Lalu dari Brasil, nah satu berminat di ortopedi, satu berminat di kardiologi. Untuk ortopedi, kami minta Prof. Yoyos. Untuk internal medicine, kardiologi, kita minta Dr. Iqbal, nanti yang menjadi license officer, penghubung, penjamin keamanan selama mereka ada di Bandung. Mereka akan tinggal kira-kira 4 minggu ya. Betul, Dok. 4 minggu. Dan kegiatan yang diminta itu adalah bila dari institusi mereka akan meminta nilai transkrip, kita akan menyiapkan nilai transfer transkrip, di mana dihitungnya 1 minggu hanya 3 jam. Ya, 1 minggu 3 jam. Kalau kalau 4 total jadi 45 jam kalau nggak salah ya, selama 4 minggu tuh. Ya. 45 jam karena mereka observer, jadi mereka dihitungnya praktek lapangan dihitungnya 3 jam 1 SKS. Ya. Ya, jadi 3 jam per kegiatan dihitung 1 SKS, dan total SKS-nya yang diminta oleh fakultas itu minimal 1 SKS. Artinya 3 jam kerja setiap minggu selama 4 minggu ya, Dr. Gojali. Betul, Dok. Ya, jadi intinya mungkin mereka lebih ke arah ini masih koas ya, atau medical student. Ya, nanti dari Dokter Indah akan lebih detail. Secara prinsip mahasiswa ini adalah mahasiswa di semester 7 sampai dengan semester ke 11 begitu ya, mahasiswa koas begitu, untuk mereka bisa mendapatkan insight dari aspek departemen tadi, terutama ya kekhasan kita terutama, Dok, gitu. Ya, jadi diharapkan mereka udah semester senior ya, mereka diharapkan selama observasi mendapat name tag dari fakultas, Dr. Gojali, name tag tanda ID yang diterbitkan oleh fakultas, sehingga mereka bisa berkeliling ke dalam, dan diharapkan mereka mendapat keterampilan baru. Kalau medical education ini sih di seluruh dunia sama, tetapi yang khas kita temukan mungkin kayak di ortopedi, banyak kan spondylitis TB yang di negara lain mungkin tidak ya, saya nggak tahu kalau di Sudan. Atau ada pengetahuan praktis mengenai ilmu-ilmu yang mereka minati, dan juga menghayati adanya perbedaan budaya. Mahasiswa kedokteran gayanya di Bandung, di FK4 seperti ini, di negara mereka seperti itu ya. Dan mungkin nanti ada acara-acara sosial juga.
mungkin mengunjungi tempat budaya seni di Bandung, tempat turis yang ada di Bandung Selatan, di Bandung Utara, dan mungkin kalau ada kesempatan diajak ke Bali atau ke Lombok lah, ya, dengan pendamping kalau boleh kita sediain biayanya. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan nama FK4 dikenal di dunia, demikian nama di Unpad, sehingga tujuan untuk meningkatkan citra Unpad di dunia internasional dikenal. Pertama melalui mahasiswa dulu sekarang. Terima kasih pada adik-adik CIMSA yang sudah mengkoordinir ini. Dan selanjutnya adalah kolaborasi antara Bandung FK Unpad dengan masing-masing universitinya. Bisa di Sudan, bisa di Chili, bisa di Brasil. Suatu saat kita saling membina hubungan sebagai teman dekat, supaya saat nanti ada pertanyaan, apakah Anda mengenal FK Unpad, ya, mereka mengenal konsulennya misalnya, dan menyajikan survei mengisi dari World Ranking University sehingga nilai kita akan naik. Tujuannya itu untuk meningkatkan citra Unpad dan membuktikan pada dunia bahwa program pendidikan Fakultas Kedokteran Unpad setara sama dengan dunia internasional. Demikian, Dr. Gojali, terima kasih. Terima kasih Dr. Rusmana yang telah memberikan pengarahan kepada kami untuk nanti pelaksanaan student exchange program ini. Jadi pada kerangka acuan yang telah kami kirimkan kepada Bapak Ibu narasumber, bahwa pada kerangka acuan tersebut selain terdapat asal mahasiswa, kegiatan yang akan dilaksanakan begitu yang terintegrasi dengan kegiatan program pendidikan profesi dokter yang attach dengan rotasi yang ada di Bapak Ibu begitu. Nah, adanya pendekatan ke dalam kegiatan-kegiatan detail yang terjadwal, hal ini merupakan suatu pendekatan kami agar secara accountable tercatat bahwa masuk ke dalam kurikulum, dan kemudian jika nanti diperlukan adanya suatu transfer kredit, maka dapat saling membantu begitu. Karena secara substansi kami yakin bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Dekan, terutama mengintegrasikan apa yang dilakukan di Bandung, kemudian memberikan suatu kesan yang baik, maka sekaligus akan meningkatkan employer reputation, academic reputation index dari institusi kita terutama. Ya tentunya mereka akan dari peserta akan mendapatkan insight. Nah selanjutnya kiranya ada pertanyaan teknis terkait pada rencana pelaksanaan nanti. Monggo kami persilahkan kepada Dr. Eis, Dr. Reno, kemudian Prof. Yoyos yang nanti akan bertugas sebagai narasumber pada proses pelaksanaan nanti begitu. Nah, mungkin dari sebelum atau sambil menunggu dari Bapak Ibu para narasumber, dari dosen pembimbing dari Dr. Indah atau mahasiswa mungkin ada hal yang ingin ditambahkan, silakan Dr. Indah. Baik, terima kasih Dr. Gozali. Izin Pak Wakil Dekan Dr. Ruswana, terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir dan telah hadir pada pertemuan ini mengenai kegiatan Skopi Exchange. Jadi dokter-dokter sekalian tadi seperti sudah disampaikan, kegiatan ini pada dasarnya adalah suatu exchange atau pertukaran pelajar di tingkat PSPD profesi. Jadi mahasiswa kita ada yang saat ini juga sedang sedang exchange di luar. Saat ini kebetulan ada 7 orang yang, tapi sudah kembali ya, ada 7 orang yang baru saja menyelesaikan exchange di negara lain. Nah, kita mendapatkan juga incoming. Sebenarnya kalau kita dapat bisa mendatangkan bulan Juli Agustus, sebenarnya sudah cukup banyak mahasiswa yang sudah berminat. Hanya karena satu dan lain hal baru bisa akhir setelah Agustus. Nah, itu ada bulan November dan Januari kita ada totalnya 4 mahasiswa yang akan mengikuti program PSPD di departemen masing-masing. Tadi sesuai detail yang sudah disampaikan oleh Dr. Ruswana. Jadi Dok dan Prof, untuk mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya
kalau untuk mudahnya barangkali bisa ikut bersama dengan kelompok PSPD yang sedang rotasi di Departemen Dokter-dokter sekalian. Itu dokter-dokter di sini sebagai narasumber, artinya nanti diharapkan bisa ya seperti preseptor begitu ya Dok ya atau Prof, yang nantinya akan khusus untuk membina atau membimbing mereka. Tapi kegiatan sehari-harinya sebenarnya bisa ikut dengan mahasiswa PSPD yang sedang rotasi di departemen. Tapi karena saya tahu di departemen mungkin berbeda-beda ya Dok ya. Misalnya contohnya yang saya pahami kalau di bedah itu mungkin tiap minggu atau tiap berapa hari pindah ke divisi lain. Nah, hanya karena mahasiswa ini memang khusus ingin belajar tentang misalnya kardiotoraksik bersama Dokter Eis, berarti Dok, jadi tetap attach dengan Dokter Eis sebagai sekilas yang saya ingin tambahkan dan mungkin tekankan kembali sehingga sebenarnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa maksudnya kedatangan mahasiswa ini pertama tidak menambah ini tapi justru sekalian dengan pekerjaan yang atau ya aktivitas yang sedang dokter-dokter lakukan di departemen atau Prof yang sedang lakukan di departemen ditambah tadi tentunya mudah-mudahan bisa saya yakin ini akan menambah ya nilai internasionalisasi dari Unpad. Begitu Dokter Ghazali mungkin tambahan dari saya. Hatur nuhun. Dokter Ghazalinya sepertinya Dah oh, dari oke. kami persilahkan, monggo dari silakan. Terakhir. Siapa tadi? Silakan. Sepertinya Dokter Ghazali suaranya agak nge-lag, Dok. Putus-putus. Ya, mohon maaf ini sinyal di lantai 5 kurang baik. Mangga kami persilahkan kiranya. Saya bantu ya, Dok. Mangga Dokter Eis, Dokter Reno, Prof Yoyos, atau Dokter Yulia dan Dokter Nita, insya Allah udah ini. Tapi kalau ada pertanyaan dan masukan, mangga Dok, dipersilakan. Baik, dari saya sih tidak ada pertanyaan, tapi mungkin ya kami siap aja nanti di arrange kalau sudah ada rundown yang lebih detail kami siapkan staf kami yang bisa mendampingi selama mahasiswa tersebut ada di departemen kami. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Reno. Nanti setelah ini rasanya akan, saya kira dari mahasiswa yang akan langsung secara untuk teknisnya ya Dok ya, nanti akan ada mahasiswa yang izin akan menghubungi Dokter Reno. Begitu Dok. Hatur nuhun pisan Dok. Iya, baik. Ya. Ya, mangga. Mangga Dok. Dokter Ais ada pertanyaan Dok atau masukan? Oke, untuk masalah ini kan ada dua yang di bagian bedah itu, yang di departemen bedah ada 2 orang ya. Yang satu dia perminatannya ke bedah umum, yang satu lagi dia khusus ke kardiotorasik. Nah itu gimana pembagiannya? Terus materinya apa bebas aja kita atur? Masing-masing kan pasti dibedain gitu. Rotasinya gitu, gimana maksudnya? Apa ada ketentuan rotasinya kemana aja? Bedah umumnya apa aja gitu pemutarannya. Baik Dokter Ais, terima kasih. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh rekan-rekan mahasiswa ya. Tapi ini sebenarnya benar-benar disesuaikan dengan di departemen Dok. Jadi kalau misalnya dari Dokter Ais ataupun misalnya di departemen bedah, kalau untuk surgery general itu sudah ada menu-menu yang memang ingin ditawarkan, itu tidak ada masalah Dok. Jadi memang mereka itu ingin belajar suatu topik, yaitu surgery general, di
FK4, artinya memang menunya seperti apa itu terserah dari narasumber begitu dok. Jadi apakah nanti mereka mau digabung itu juga sebenarnya tidak apa-apa. Misalnya untuk mempermudah misalnya dalam urusan teknisnya mereka ikut kuliahnya atau seperti apa mereka digabung jadi akhirnya yang dari Sudan juga kadang ikut operasinya kardiotoraksik, misalnya yang kardiotoraksik juga kadang ikut yang itu juga sebenarnya tidak masalah dok. Jadi untuk pelaksanaan di praktis di lapangannya itu sebenarnya disesuaikan lagi dengan di departemen gitu dok. Hanya ini di sini kami mereka memang mencantumkan peminatan departemennya atau divisinya itu karena memang mereka disuruh memilih dari sekian banyak divisi itu mereka ingin masuk yang mana gitu. Dan mereka mencantumkan itu. Jadi harapannya mereka akan belajar itu mainly, tapi sebenarnya ada tambahan-tambahan yang lain itu nggak ada masalah, Dr. Ais. Oke. Ya, bagaimana Muti ada tambahan, Muti? Apakah suara saya terdengar dok sebelumnya? Dengar. Baik dok. Jelas. Izin menambahkan mungkin dok untuk betul seperti tadi kata Dokter Indah untuk kegiatannya sendiri itu dibebaskan kepada dokter preskriptornya itu sendiri dan apabila dokter-dokter di sini mungkin mempunyai hal-hal yang menarik untuk bisa ditunjukkan kepada incoming itu boleh sekali untuk diajak incomingnya untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu dok, karena pada dasarnya incoming ini sebenarnya ingin merasakan kegiatan klinis di Indonesia saja gitu dok. Tapi mungkin untuk istilahnya ide-ide ataupun menu-menu yang dapat seperti misalnya bukan acuan sih ya, kayak referensi mungkin ya. Itu kami ada handbook sendiri sih dok. Jadi mungkin di handbook itu ada beberapa topik yang dapat dokter-dokter berikan kepada incoming, tapi tidak harus sesuai dengan handbook itu persis, tapi boleh ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain dari dokter-dokter gitu dok. Jadi sebagai ini yang bisa diberikan gitu. Seperti itu dok. Gimana Dokter Ais? Oke ya? Ya, oke. Mengenai jamnya nggak strict kan tadi kalau dengar bilangnya 3 jam per minggu ya. 3 jam gimana itu 3 Ya, jam per minggu izin per Dokter Ais kali? saya pertegas lagi untuk yang jamnya dok. Jadi untuk kan mereka kan tadi ada kalau Dokter Ghazali sampaikan ada SKS yang akan mereka dapat dari nilai nanti mereka dapat nilai elektif untuk mereka di sana gitu, sehingga berapa SKS sih yang mereka dapat. Nah perhitungan karena ini kerja lapangan dihitung satu SKS itu jika 3 jam. Mereka hanya 4 minggu, tapi karena kegiatannya full seharian itu misalnya bisa sampai 8 jam, setelah kami hitung, adik-adik mahasiswa hitung ini ada sekitar 45 jam kerja satu minggu ya, ini bahkan Minggu, ya. iya betul, makanya aku ngitungnya 45 jam seminggu soalnya. Iya, betul Dokter Ais. Jadi 45 jam kerja seminggu setiap minggu selama 4 minggu. Jadi nanti insya Allah mereka bisa dapat minimal sekali 1 SKS, tapi pasti lebih sih, sekitar 2-3 SKS ya Muti ya tadi kemarin setelah dihitung. Begitu, jadi tidak 3 jam per hari Dokter Ais. Oke. Bisa fleksibel. Mangga Dokter Ghazali, saya kembalikan. Terima kasih. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan, secara prinsip fleksibel, kedua mengikuti rotasi yang selama ini berjalan sehingga menjadi lebih mudah, begitu. Dan apa yang tercantum pada kerangka acuan seperti yang tadi disampaikan oleh adik Mutia tadi, itu merupakan suatu ya contoh-contoh dan kemudian hal yang minimal gitu ya Mutia ya, gitu. Yang walaupun yang secara yang adalah ya kita memperkenal dari pihak kita Unpad memperkenalkan kekhasan dari yang kita lakukan terutama lewat departemen sehingga nanti ke depan tidak hanya mahasiswa, tentunya mahasiswa akan bicara ke dosennya di sana begitu. Insya Allah setelah ini yang program pancingan ini antar dosen akan saling berkomunikasi dan mudah-mudahan bekerja sama sehingga makin luas begitu. Targetnya demikian. Nah, maka
administratively nanti kami akan mengajukan surat tugas bagi Bapak Ibu narasumber di sini sehingga terintegrasi dan kami koordinasikan dengan Prodi PSPD gitu. Dan selanjutnya untuk yang nanti mahasiswa akan kami daftarkan ke pihak Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk mendapatkan nomor pokok mahasiswa sehingga tercatat dalam indikator internasionalisasi. Begitu. Baik, monggo kami persilahkan mungkin dari Prof Yoyo pergi ya, hilang. Oke, baik. Ya, dari Dokter. kompensasi dari fakultas ya, dari fakultas untuk dosen pendamping klinik, kita akan merekognisi seluruh dosen pendidik yang terlibat dalam kegiatan internasionalisasi ini. Kita akan membuat sertifikat di akhir kegiatan dan seluruh kegiatan pembimbingan khusus pada mahasiswa asing ini akan direkognisi dalam bentuk remunerasi dari fakultas. Dr. Gujali, Betul. kalau untuk mahasiswa asing dari Dirkema? Ya, dari mahasiswa asing untuk dari Dirkema ini mendapatkan fasilitas berupa nomor NPM dan kemudian akses fasilitas internet dan perpustakaan ke kampus-kampus FK Unpad begitu. Itu Dok fasilitasnya. Ya. Untuk akomodasi? Untuk akomodasi kali ini akomodasi ini dari pihak Unpad itu membantu mencarikan dan selama ini untuk pembiayaannya sendiri, pembiayaan akomodasi sendiri ditanggung oleh mahasiswa masing-masing Dok. Gitu. Transport lokal? Transport lokal juga demikian. Tiket pesawat? Tiket pesawat juga demikian oleh pihak mahasiswanya langsung. Harusnya sponsor dari universitasnya, dari mereka ya? Betul, betul dari pihak mereka. Dari Brasil itu 2 kali penerbangan jauh itu. Dari belahan bumi di belakang sana ke depan gitu kan. Ya alhamdulillah ini luar biasa Dok. Ya, Chili, Brasil itu lumayan jauh. Baik, baik. Kalau Oke. dari menambahkan Dok, punten, kalau dari CIMSA sendiri ada fasilitasnya apa? Muti mungkin bisa dijelaskan kepada incoming. Ya, baik Dok, kalau untuk fasilitas dari CIMSA sendiri itu nanti ada beberapa hal yang akan disubsidi gitu sih Dok, untuk makan mereka 1 kali sehari biasanya, kemudian untuk akomodasi tempat tinggal kita yang mencarikan nanti, tapi mereka ada bayar kontrak itu yang sudah istilahnya meng-cover akomodasi tersebut gitu Dok. Sama sosial program ya juga ya. Iya, betul. Jadi untuk makan sudah ada dapat dari mereka bayar sebenarnya Dokter Ruswana. Jadi 1 kali dalam 1 hari itu mereka sudah dapat makan, sisanya mereka cari sendiri lagi. Jadi mereka juga sudah bayar. Jadi karena ini pertukaran pelajarnya sebenarnya via lewat organisasi. Jadi mereka membayarkannya memang ini menggunakan lewat jalur organisasi. Jadi karena ini bilateral, mahasiswa kita yang ke sana, ada yang ke sana nggak ada ya, bukan nggak ke Brazil langsung ya, tapi keluar itu mereka dapat dari sananya juga mereka dapat fasilitas. Nah pas ada incoming yang ke kita, incoming itu juga mendapatkan fasilitas dari yang mereka sudah bayar itu adalah seperti yang tadi disampaikan, gitu Dok. Ya biasanya kalau kita memberangkatkan keluar ya terjadi kita support ya. Ya. Mahasiswa betul. Kita dikirim ke Korea Jepang selama ini kita support. Artinya dari Brasil dari Chili ke sini mereka yang bayarin. Cuma kaidahnya sih harus dibalas tuh. Harus dibalas. Berarti ada juga mahasiswa kita ke Afrika, ke Sudan, ke Chili dan ke Brasil. Karena harus TikTok itu. Amin, amin. Sekarang banyaknya ke Eropa Dok yang outgoing-nya.
Ya, ke Eropa karena sudah COVID sudah selesai, memang udah mulai ramai lagi. Ini aja mau wawancara biometrik, kita antri 2 minggu. Ya, Tapi Brasil tuh destinasi dunia yang bagus ya, kalau untuk sosial dan budayanya. Memang penerbangan tuh jauh, sehari setengah nyampe sana. Tanggalnya beda 2 hari. 2 hari ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Ruswana, Dokter Indah, juga Mutia. Dari Bapak Ibu narasumber, Dokter Ais, udah oke Ini ya? programnya bulan baru datang bulan November ya, Dr. Ghazali. November, Ya, betul, Januari. betul. Ya. Ya, persiapan terutama untuk hal-hal pengajuan tadi, pengajuan ke Dirdik dan Dirkema itu memerlukan waktu, begitu. Sehingga pada waktu mahasiswa datang, semua proses-proses administratif sudah selesai, sehingga cukup substantif saja. Rencananya demikian, Dok. Gitu. Jadi Ya. dari sejak 1,5 bulan sebelumnya kami lakukan koordinasi ini. Nah, sekaligus untuk yang keberangkatan di Januari karena memiliki substansi yang sama, begitu, wahana yang sama. Begitu. Oke, dari Dokter A sudah, Dokter Reno sudah, dari Dokter Nita atau dari Ibu Yulia mungkin ada hal yang disampaikan? Dari saya belum ada. Terima kasih, Dr. Dedes. Terima kasih, Yulia. Dari Prof. Yoyos, Prof, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, Prof? Tidak ada, ikut aja, nanti dekat-dekat kita koordinasi lagi ya. Alhamdulillah. Baik, Halo? Prof. Ya, jelas, Prof. Terima kasih banyak. Jadi nanti betul apa yang disampaikan oleh Prof. Yoyos, secara detail nanti kami bersama mahasiswa di sini akan menghubungi Bapak Ibu narasumber begitu untuk pelaksanaan maupun persiapan selanjutnya. Maka dengan demikian apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yoyos tadi mengakhiri pertemuan kita, dan sebelum hal ini berakhir kami mohon kesediaan Dr. Ruswana untuk menyampaikan final remark dan penutup, Prof. Dok, kami mohon. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas komitmen, atas kesanggupan untuk menerima, memfasilitasi program pertukaran mahasiswa internasional dan pada kesempatan ini dari Sudan, dari Chili, dan 2 orang dari Brasil yang mereka berminat ingin melihat proses pelayanan in service di rumah sakit ya, karena mereka udah semester 7 sampai semester 12 untuk ke departemen bedah umum, ortopedi, kardiotorasik, dan kardiologi. Mudah-mudahan selama mereka di sini melihat proses pelayanan terkait pendidikan yang terutama ditunjukkan pelayanan pada saat mendidik seorang program residensi, dan diharapkan mahasiswa yang datang ke sini tentu saja mereka berbahasa Inggris cukup baik, mereka secara umum juga mempunyai kemampuan akademik di atas rata-rata, dan kita ingin menunjukkan pada mereka bahwa pendidikan kedokteran untuk dokter umum dan dokter residen itu sesuai standar dunia, sehingga pada akhirnya nama baik Fakultas Kedokteran dan UNPAD juga tetap dijaga. Dan memang ini program lanjutan, harus kita kawal, kita dilakukan komunikasi yang berkelanjutan supaya nanti pada saat ada survei dari World Ranking untuk tahun 2024 mereka mengisi menominasikan nama Unpad di dalam pengisiannya. Dan untuk para dokter klinisi, Prof. Yoyos, Dr. Reno Rudiman, Dr. Ais Mariani, kami dari fakultas mengucapkan terima kasih atas kesanggupan menerima mereka nanti, dan mudah-mudahan selama 4 minggu mereka mendapat ilmu baru, keterampilan klinis baru yang sederhana sebagai dokter umum, dan juga penambahan akademik terbaru mungkin lebih banyak di kita
penyakit khusus, terutama untuk ortopedi dan bedah torak anak di kita kan mulai jalan, dan juga untuk kardiologi, karena memang respon time-nya ini apakah di Sudan, di Chili hampir sama negara berkembang seperti Indonesia. Bagaimana penata laksana klinisnya sampai pelayanan jantung intervensi untuk memasang stent misalnya. Dan ada muatan pertukaran budaya. Kami di Hasan Sadikin dulu seluruh mahasiswa kedokteran koas ya, dokter muda tuh senang kalau ada mahasiswa asing, banyak ngobrol dan pasti diservis lah habis-habisan oleh mahasiswa kita. Oleh karena itu kami terima kasih pada CIMSA ya yang sudah memfasilitasi ini. Demikian, terima kasih Dr. Wijaya. Baik, terima kasih Pak Wakil Dekan Bidang Pembelajaran dan Internasionalisasi. Dengan demikian pertemuan koordinasi ini kami tutup dengan mengucapkan terima kasih, hatur nuhun, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu narasumber. Kami izin menutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Hatur kasih. nuhun. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam, terima kasih. Reno, hatur nuhun. Mangga, nuhun.